أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi oleh Allah semangat memanfaatkan sehat kita ini untuk mengumpulkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Semangat menggunakan sempat kita ini untuk memperoleh pahala yang sebanyak-banyaknya. Jangan sampai waktu itu terbuang begitu saja, tidak memberikan pahala kepada kita. Karena pahala itu simpanan manusia itu. Al-Quran mengingatkan demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Pada dasarnya hidup manusia itu rugi, kecuali yang tidak. Siapa yang tidak disebutkan orang beriman, beramal soleh, berwasiat tentang kebaikan, kebenaran, dan berwasiat tentang kesabaran. Itu yang tidak rugi. Sholat yang kita lakukan setiap hari itu umpama tidak wajib, mungkin juga kita kurang serius memperhatikannya. Tuh. Karena wajib baru kemudian kita sangat terikat. Tapi kalau sholat yang wajib ini sudah kita kerjakan setiap hari, kira-kira di antara 24 jam itu berapa waktu kita yang sudah kita habiskan untuk sholat ini? Tidak sampai 3 jam. Tidak sampai 3 jam. Makanya waktu itu adalah kerugian. Kecuali yang tidak rugi. Jadi pada dasarnya terhadap perjalanan waktu ini manusia itu rugi, kecuali yang tidak rugi itu. Jadi yang tidak rugi itu kecuali. Berarti waktu itu adalah kerugian bagi manusia, kecuali yang tidak. Nah, mudah-mudahan kita termasuk kecuali itu. Ini yang kadang-kadang kurang kita pahami. Hidup kita ini bernilai apa, bermakna apa, kita mendapatkan apa untuk diri kita itu. Tidak sedikit waktu itu kita buang begitu saja, kesempatan itu kita buang begitu saja. Sehat kita itu juga nggak jelas kita gunakan untuk apa, selain untuk sholat 5 waktu. Padahal iman itu harus terus kita masukkan di dalam hati kita. Karena kriteria orang beriman itu banyak di dalam Quran itu. Dan kita diingatkan oleh banyak sabda Nabi, orang kalau punya seperti ini itu belum beriman gitu loh. Belum beriman. Ya, alhamdulillah. Hadis yang sudah sering kita sampaikan, nikmatani maghbunun fihima katsirum minanas. Ada 2 nikmat yang banyak membuat manusia itu lengah, rugi. Tuh. Lengah. Tidak mendapatkan nilai kebaikan, manfaat apapun. Apa itu? As-sihhatu, sehat. Wal farahu, sempat. Alhamdulillah, sehat kita gunakan untuk sholat berjamaah di masjid, sehat kita gunakan untuk ngaji, sempat kita gunakan untuk ngaji. Ngaji ini juga perintah Allah, pahalanya besar,
sapa sing berusaha menuntut ilmu, menempuh jalan menuntut ilmu, dipermudah jalannya menuju surga. Mudah-mudahan itu semua ya janji Allah betul-betul oleh Allah dijanjikan kepada kita semua. Kita teruskan Pak. Kemarin sampai ayat berapa Pak? 110. Sekarang 110. Oke. Kita lanjutkan, kita mulai dari 110 lagi aja, 111, 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Wa may yaksib itsman fa innama yaksifuhu ala nafsihi wa kana Allahu aliman hakima. Wa may yaksib khati'atan aw itsman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa itsman mubina. Monggo Pak diterjemahkan. Dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan barang siapa berbuat dosa, maka sesungguhnya dia mengerjakannya untuk kesulitan dirinya sendiri, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu, barang siapa yang berbuat jahat, aw yadlim nafsahu, atau mendolimi dirinya karena ia tidak tunduk kepada Allah. Allah tidak pernah berbuat dolim kepada manusia. Manusialah yang berbuat dolim terhadap dirinya sendiri. Kalau ada manusia disiksa Allah, jangan menyalahkan Allah. Wong sudah diberi info oleh Allah, diberi pelajaran, diingatkan berulang kali terhadap nikmat itu loh, diingatkan berapa kali. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dan banyak. Bacalah Quran itu, dan insya Allah belajar Quran itu mudah. Di surat Al-Qamar itu, dalam satu surat ayatnya yang nggak begitu banyak, diingatkan 4 kali itu. Walaqad yassarnal Qur'ana fahal mim mudzakir. 4 kali diingatkan, ayatnya sama dalam satu surat itu. Diulang-ulang. Jadi kadang-kadang kita ini kan tidak ngerti kalau kita ini berbuat jahat itu kembali kepada kita. Kayak berbuat jahat itu tidak kembali kepada kita, sehingga bangga, tidak pernah sadar, tidak pernah mengakui kita itu. Apalagi kemarin sudah kita sampaikan, manusia itu tempat salah, tempat lupa. Allah memberikan pelajaran tsumma yastaghfirillah, kemudian beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah. Nah itu jangan lupa itu. Dan kemarin sudah kita sampaikan, orang itu kalau berbuat salah segera beristighfar kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, bersegera, bercepat-cepat. Itu. Di ayat yang lain disebut sabikun ila maghfiratin mir rabbikum. Sabikun itu disi-disian, musabaqah itu loh Pak, disi-disian. Semenai gampang, tidak begitu. Itu namanya menganggap remeh dosa. Padahal dosa itu kembali kepada dirinya, itu yang nggak sadar.
Orang ketika berbuat zalim, berbuat dosa, itu sama dengan menyiksa dirinya sendiri. Kalau umpama siksa neraka itu digambarkan orang terbakar, yang membakar itu bukan karena Allah nggak suka, dia yang telah menempatkan dirinya untuk dibakar dengan api neraka itu. Tuh, manusia ini tempatnya salah, tempatnya lupa. Kalau berbuat salah, mendolimi dirinya, istighfar. Jangan kita ini senang melakukan perbuatan salah, lupa istighfar, lupa tobat. Nabi aja memberi contoh setiap hari tidak pernah kurang 70 sampai 100 istighfar Nabi itu. Oh Nabi. Bahkan Nabi memberikan pelajaran, kalau kamu telah berbuat jahat, ikuti kejahatan itu dengan kebaikan. Insya Allah kejahatan itu bisa dihapus dengan kebaikan. Wat bi sayyi'atal hasanata tamhuha, ikuti itu. Waduh aku salah rek. Lah segera itu berbuat yang baik. Insya Allah kesalahan itu akan terhapus. Yang susah itu kalau nggak pernah ngaku dirinya salah itu loh kepada Allah itu. Oke. Kita ini kan kurang muhtasib dah, kurang melihat diri kita kadang-kadang itu. Seperti tadi itu, 24 jam hidup saya ini sudah saya gunakan untuk apa? Gitu. Itu Pak. Lege. Kalau hari ini Pak, saya hari ini tadi misalnya ya, hari ini saya jam 3 sudah bangun tadi itu. Saya beritahu sampai habis subuh saya sudah ngaji. 7:30 saya sudah di kampus. Pak, seperti itu ya sampai. Misalnya 7:30 lebih 10 sudah masuk kelas sampai jam 11. Jam 11 saya keluar ke KUA Pak itu. Dari KUA zuhur, sholat dulu. Tuh. Habis sholat, lalu ada acara, terus makan-makan gitu. Habis pulang itu sudah mau asar. Habis asar sudah persiapan ke sini Pak. Sudah persiapan ke sini. Nanti habis ini, gitu. Masih ada lagi acara nanti. Itu. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan itu? Kita ini dikaruniai oleh Allah. Itu. Nang masjid gak, ngaji gak, ngurusi umat gak. Apa lalu kemudian yang kita banggakan itu apa? Duwolek duit tok. Kadang duwolek duit itu salah pisan deh kan aduh. Kenapa itu? Oke, kita itu misalnya seperti itu. Lalu yang kita andalkan itu sholat. Loh ya, iya betul, sholat itu utama kewajiban. Umpama nggak ada sholat, mungkin loh awak dhewe gak nglakoni api itu. Nggak ada sholat wajib loh misalnya begitu. Mungkin nggak ada poso Ramadan, wes gak kira poso Pak kita itu. Karena ada sholat wajib, kita diingatkan pagi diingatkan. Siang diingatkan, iya rek itu. Dan kita ingat, kita ketemu Allah itu siapa? Sore sampai malam diingatkan. Nah kira-kira kita apa itu? Sehari itu apa kita itu? Gitu. Saya pensiun kan tambah ke waktu Pak. Yang sudah pensiun kan tambah banyak waktunya untuk apa? Itu. Waktunya untuk apa? Lege Pak kata. Sapi bawa terima kita itu tuh. Ada gitu Pak. Saya itu pernah Pak ya, seperti minggu yang lalu itu. Minggu yang bukan ini, minggu yang lalu, bukan yang minggu kemarin ini enggak. Itu ya. Saya ini pernah Pak. Sabtu itu saya ada di Terawas itu. Ahad pagi itu saya bablas 5:30 itu Pak ke Tanggulangin. Dari Tanggulangin itu saya ke Gresik dukun sana Pak. Mujilisan. Dari dukun kembali ke sini saya ngaji Pak. Itu habis Isya itu baru pulang. Mulai Sabtu itu. Ya kita berdoa aja mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan balasan. Kalau balasan dunia bisa kita nikmati di dunia, kalau mendapatkan balasan akhirat ya mudah-mudahan kita kan tidak tahu ya itu ya. Diberikan oleh Allah kepada kita. Tapi meneng tok ini apa terus oleh ya Pak. Kita harus beramal ya. Amalu amilus sholihat. Nggih. Sampai Nabi loh
njupuk kotoran nang masjid iki lho pahala sampean. Sampai Nabi ngelingno, jangan kamu remehkan nggih pekerjaan baik, amal baik meskipun ketok sederhana. Apa? Ketemu teman mengsem coba sampean. Uang bangun masjid, jangankan satu tekel luas begini, sebesar sarang burung loh. Ini kan kebaikan Pak, tapi dilakukan. Siapa yang ngereken masjid? Pak kotor, Pak bersih. Lihat Pak kita itu, lihat coba lo baca. Kebaikan itu banyak. Harus berbuat kita itu, harus berucap, harus berbuat. Yang sehat kok kita gunakan untuk itu. Tapi kalau kita berbuat salah, segera beristighfar kepada Allah. Bagaimana kemudian? Yajidillah ghafurur rahimah. Engkau akan dapati Allah itu Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Tergantung kita. Tergantung kita. Kalau kita segera istighfar, nah, kita akan dapati Allah Maha Pengampun, lagi Penyayang. Tapi kalau tidak istighfar, berarti kita mendolimi diri kita sendiri. Kalau Allah menyiksa, bukanlah Allah yang mendolimi kita, tapi kitalah yang sesungguhnya menempatkan diri kita untuk disiksa oleh Allah. Tuh. Bon. Ini kemarin sudah kita bahas kaitannya dengan tukmah kemarin itu. Wa may yaksib itsman fa innama yaksibu ala nafsihi. Ini ditegaskan oleh Allah. Siapa yang berbuat dosa, maka sesungguhnya kemadharatan dosa itu untuk dirinya sendiri. Tuh. Dosa apapun, dosa kepada manusia. Kalau orang yang kita lakukan perbuatan dosa itu orangnya sabar, lu sabar itu loh, dihapus dosanya dan menambah pahala. Lu orang sabar itu balasannya surga. Sabar itu separuh iman, Pak. Artinya orang kalau bisa sabar, iman separuh itu bisa diwujudkan. Puasa Ramadan itu separuh sabar. Kata Mbak niku. Nggih. Kita kaya-kaya kalau kita melukai orang itu kaya-kaya, oh kapok kan ya, saya bisa loh. Kata kayak begitu. Loh tapi loh, oke loh dihapus dosa di bare Allah itu. Oke meneng, gak ngerespon, biasalah gituan wis. Ya wis berbuat yang baik apa yang bisa dilakukan itu. Oke. Dia merasa dia bisa merendahkan orang, bisa mencemooh orang misalnya, bisa mendolimi orang. Wah, kayak bangga. Lah iki loh, sebenarnya mendolimi dirinya, bahayanya itu kembali kepada dirinya. Nah ini yang kadang tidak sadar kita itu. Makanya kalau kita ini kadang-kadang berbuat dolim terus bangga itu kan masya Allah gitu ya. Oh dolim kok bangga. Itulah maka kata Al-Ghazali, orang yang tidak mengerti bahwa dirinya belum mengerti itu loh. La yadri rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang belum mengerti dan dia belum juga mengerti bahwa dirinya belum mengerti gitu ya Pak. Ya kayak gitu itu. Dan berbuat dolim kok bangga. Padahal dia berbuat dolim itu kembali kepada dirinya. Bahayanya itu kembali kepada dirinya. Kalau Allah memberikan azab di dunia atas perbuatannya, kalau lah itu yang kemudian dikenal dengan karma, itulah disebabkan karena perbuatannya. Disebabkan karena perbuatannya Pak itu. Maka Allah menegaskan wa may yaksib itsman fa innama yaksibuhu ala nafsihi wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Allah itu tahu. Orang baik ya Allah tahu. Tahu itu bukan sekedar Allah tahu, oh iya kan berbuat baik, enggak. Diapakno wong berbuat baik itu gitu loh. Diberi apa? Allah itu sangat bijak. Orang berbuat baik kok didolimi ya enggak. Kalau misalnya orang berbuat baik kok ada penderitaan, misalnya itu kan ujian.
Dan diuji itu kan karena Allah sayang. Dalam hadis tentang sabar itu kan banyak itu tentang ya ujian Allah yang menunjukkan kasih sayang Allah kepada hamba itu. Oh, hidup ini loh hakikatnya ya ujian. Hidup ini itu. Kita ini kan diuji. Hasilnya nggak ditunjukkan sekarang. Makanya kita perlu koreksi diri. Kita ini ya, meskipun kita tidak tahu koreksiannya kayak apa sesungguhnya, tapi kita kan bisa koreksi diri kita dengan ukuran-ukuran yang sudah ada di dalam agama. Nah, ini wa may yaksib khoti'atan au itsman, barang siapa yang berbuat khoti'ah. Khotoan itu sering diterjemahkan tersalah, salah yang tidak sengaja. Itu misalnya di akhir surat Al-Baqarah itu ada ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Kalau saya terlupa, ya Allah janganlah kami ini engkau siksa. Itu mohon ampun Pak itu. Seandainya kami ini berbuat tersalah karena lupa kita itu. Oke. Karena kami ini lupa lalu berbuat salah. La tu'akhidna in nasina au akhtana. Lalu di belakangnya ditutup waghfir lana warhamna, itu gitu. Ampunilah kami ya Allah. Sayangilah kami ya Allah. Loh, itu permohonan kita kepada Allah. Tidak main-main Pak, itu bukan sudah dibaca kalimat itu doa itu. Makanya ayat itu dianjurkan oleh Nabi dibaca sesudah sholat subuh, sesudah sholat maghrib. Tapi maghrib itu waktunya sempit, diupayakan subuh lah gitu. Ngaji begini ya nggak bisa kita banyak membaca itu. Nggih. Enak masjid aja gesu mule ae lah masjid. Tak masjid iki gopo mule. Kok panas iki apa pokoke enak masjid. Kita. Kalau masjid lho, kencing ya wis ana gone, adus ya ana gone nek masjid iki. Ngombe ya kadang disediakan di masjid itu. Nggih. Wonten anu nih ta, Pak? Wonten napa? Freezer ta untuk wonten kulkas ta, tempat minum jamaah itu ada Pak ya? Lah ada di masjid itu loh. Orang sedekah banyak itu di masjid itu sekarang itu. Nih. Nah, ini cerita yang barangkali sekarang sedang viral itu meskipun sudah enggak banyak yang mengikuti karena sudah lama. Wa may yaksib khoti'atan, barang siapa yang berbuat tersalah au itsman atau dosa. Isman itu jahat Pak. Isman itu, itsman dalam bahasa Arab itu diterjemahkan dosa. Tapi kata itu di dalam hadis diperimbangkan dengan birrun. Kemarin sudah kita sampaikan, ya lafadz baik dan lafadz buruk itu ada perimbangannya. Khairun itu baik, perimbangannya buruk sarrun. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairai yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarrai yara. Jadi khairun itu api, syarrun itu elek. Dan sudah pernah kita sampaikan itu. Ya. Ma'ruf itu digandeng dengan mungkar. Sehingga ada amar ma'ruf, nahi mungkar. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanha 'anil mungkari. Ada gandengannya Pak itu. Tuh. Lalu hasanah itu baik. Gandengan buruknya itu sayyi'ah. Sayyi'ah. Tuh, nggih, sayyi'ah Pak itu. In ahsantum li anfusikum, kalau kamu berbuat baik itu sama dengan kamu berbuat baik kepada dirimu sendiri. Wa in asatum falaha, kalau kamu berbuat nah saat tadi itu jelek ya itu balik nang awakmu dhewe, balik nang awakmu dhewe. Itu Quran itu Pak, ada gandengan. Nah dalam hadis
Kata ithmun ini digandeng dengan birrun. Sudah sering saya sampaikan ini Pak. Birrun itu baik yang berkualitas. Anak berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu nggih. Itu namanya birrun. Apalagi anak yang kebetulan harus merawat kedua orang tuanya. Itu harus sabar Pak itu. Makanya kata Nabi, kerugian besar bagi seorang yang masih memiliki kedua orang tua atau salah satunya, tapi dia tidak mendapatkan pahala besar yang menghantarkan masuk surga, padahal kesempatannya besar, rugi besar itu. Nabi ketika di mimbar itu loh Pak, Nabi itu kok amin gitu, amin gitu loh Nabi itu, amin gitu. Sahabat tanya, ada apa Rasulullah kok amin amin itu? Ditanya, ternyata didatangi Jibril, diberi informasi 3 orang kelompok manusia yang rugi besar itu, salah satunya tadi itu. Makanya berbuat baik kepada kedua orang tua itu birrun, harus tulus, birrun itu. Nah, di Quran dicontohkan lagi, orang infak itu baik, tapi infak dengan sesuatu yang masih dicintai itu birrun. Infak dengan sesuatu yang masih dicintai itu birrun. Duit-duit 10 miliar, infak 1000, api wong infak kok. Lho infak iku api. Wong duit 10 miliar tak infak 1000 ya pasti ikhlas. Ngate Pak nggih. Lha wong 10 miliar tak 1000 lah. Ya ikhlas Pak. Lek gak ikhlas ya nemen wong iku kelautane nek gak dijupuk kok sampean. Jatuh itu loh. Lalu terbawa angin, ndak diambil itu. Mboten diambil loh Pak itu Pak. Tapi kalau diinfakkan, lho baik kok mengsem sedekah sampean ya apa sih? Wong golek duit 1000 ku ya kepanasan keudanan nih panjenengan. Ya mengeluarkan keringat ya, meskipun 1.000 rupiah. Ya mengeluarkan keringat tenaga itu. Baik. Tapi belum birrun. Belum apa Pak? Birrun. Tapi ini duit 10.000, ngoten nggih. Kok diinfakno 1000? Niku birrun. Soalnya kalau iki kada Pak. 10.000 diinfakno pinten? Apa pada 5.000 diinfakno piro? 1.000 karek 4.000 Pak sampean. Nggih. Nah ini duit 10 miliar lho diinfakno 1 miliar, 2 miliar. Nah iku baru kata lho birrun kata lho Pak niku. Makanya birrun itu baik kata. Sebab 10 nggih. 10 miliar, 1 miliar iku kuat Pak. Disenengi sih ane iki sampeyan iki. Itulah namanya birrun. Nah, birrun itu baik kayak seperti itu, jeleknya itu namanya ithmun. Nah, jeleknya itu namanya ithmun. Jadi ithmun itu meskipun diterjemahkan dosa, ya, tapi kejelekannya itu jelek, ngerti loh Pak, perimbangannya itu. Perimbangannya itu gitu, jelek. Jelek betul itu. Tsumma yarmi bihi bari'an, kemudian dituduhkan kepada orang yang tidak berbuat salah, tidak berbuat dosa. Lho nglakoni salah iku akonono njaluk sepuro nang Allah, iki gak gelem ngakoni malah wong liya sing dituduh ngoten lho. Dituduhkan pada orang lain. Lho niki lho. Jadi ayat yang di atas tadi nek kon panjenengan nglakoni salah, berbuat zalim, istighfar, sadaro, Allah itu nggih Maha Pengampun dan kamu akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi penyayang itu. Kalau kamu berbuat salah itu balik nang awakmu, kon berbuat jahat ya iku jahat nang awakmu dhewe. Lho ngono lho Pak ngoten, sik diterusno, berbuat jahat gak diakoni malah kejahatan itu dituduhkan kepada orang lain. Loh. Enten Pak ngoten niku? Nggih, enten.
Jari Quran itu bukan hanya dosa itu. Maka Allah menegaskan faqad tamalah buhtanan wa itsman mubina. Maka sungguh ia telah membawa kebohongan dan itsmun itu kejahatan serta dosa mubina yang nyata. Itu. Bohong terus tidak ngaku kalau dirinya bohong, menuduh orang lain, ngerti lho Pak, yang berbuat salah. Bohong wis ping pindho Pak niki. Dan nanti itu seterusnya akan bohong terus. Kalau begini nggak disadari Pak, maka kehidupan ini akan dipenuhi dengan kebohongan. Dan sehingga dalam hadis itu disampaikan ada yang disebut dengan darurat bohong. Apa Pak? Darurat bohong. Ono darurat narkoba, enten. Saya pernah baca di salah satu majalah di Indonesia ini diindikasikan ada sekitar 72 jaringan narkoba tingkat internasional Pak. Dalam 1 tahun transaksi mereka itu ya, tidak kurang dari 3,6 triliun Pak. Berarti dalam 1 tahun ya tinggal dikalikan saja. Tinggal dikalikan Pak. 3,6 kali 72 berapa ratus itu sampai? Bisa 500 triliun Pak itu sampai. Lalu klik berarti 1 triliun setahun 1 triliun nih lho Pak ya apa sampai nih? Yes. Dan itu bisnis membutuhkan tangan-tangan kuat itu. Dia lemah, betul sakit Pak, sakit itu, sakit. Membutuhkan tangan-tangan kuat itu Pak itu sampai itu. Bisnis seperti itu, membutuhkan jaringan-jaringan yang rapi itu. Orang-orang begini ini yang merusak tapi tidak pernah merasa dirinya merusak itu, kayak berkontribusi besar pada negara itu. Ini kaya sing dilengno Quran iki lho, wa idza qila lahum wa idza qila apa niku? La tufsidu fil ard wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Lek diomongi kono niku aja ngrusak. Nek donya iki aja gawe kerusakan ngomongi sapa sing ngrusak? Aku lho nglakoni apik lho, tak bangun lho, tak ngenekno lho, tak ngenekno. Dari Quran, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah, mereka itu perusak tapi tidak pernah merasa. Merusak tapi menampilkan yang baik. Tapi di balik itu merusak. Jadi Al-Quran sudah memberikan gambaran kehidupan seperti itu Pak. Nah, uang nek ngelakoni salah yang seperti tukma kemarin ya Pak ya. Tukma itu yang mencuri baju besi itu, lalu baju besinya diletakkan di rumahnya orang Yahudi supaya nanti orang Yahudi itu yang dituduh ya, karena orang yang punya baju itu mengetahui bahwa tukmah lah yang mengambil bajunya, dan orang yang punya baju itu akan melapor kepada Rasulullah. Sampai kemudian turun ayat 105 sampai ini Pak 10113 ini nanti begitu. Hampir saja Nabi membantu orang-orang yang berkhianat. Nah, itu lalu diingatkan oleh Allah, wala takunil khainina wasima, itu kan gitu kan. Tuh ini sampai ayat ini, siapa yang berbuat salah dosa kemudian dituduhkan kepada orang yang tidak berbuat salah dan dosa orang lain, maka dia membawa ya itsman dosa yang besar nyata, buhtanan. Buhtan itu bohong Pak, bohong yang mencengangkan itu buhtan namanya, bohong yang menakjubkan, bohong yang tidak pernah terbayangkan, itu namanya buhtan. Loh,
wong bae berbuat salah kuwi ya iso dimaklumi jenenge menungso lak ngoten lho Pak. Lho wis berbuat salah kok kemudian ya, bohong kemudian menuduh orang lain yang harus juga dengan bohong. Ini kalau ndak orang yang pilihan, orang yang ya berani, orang yang memiliki ya apa ya, bahasa gak enak itu kelician, mana gak bisa Pak, betul sakit itu. Di Quran itu banyak istilah bohong itu. Antara lain buhtan, ifkun itu ya bohong, khoda'a itu ya bohong, menipu, iftaro itu ya memalsu ya bohong itu. Itu istilah bohong-bohong semua dalam Quran itu. Itu buhtan itu bohong yang mencengangkan, bohong yang menakjubkan. Karena apa? Tidak pernah terbayangkan ya, dalam hal kayak gitu mereka itu orang-orang seperti itu kok bisa bohong bahkan seperti itu gitu. Kasus yang sedang viral itu Pak, itu termasuk buhtan itu. Karena ternyata semua orang heran, kok iso lho bohong kok melibatkan banyak orang gitu ya sampai itu. Lho kok iso ngono iku ya apa gitu loh. Lah nek kabeh ngono terus ya apa gitu loh gitu. Gimana ini gitu. Itu namanya buhtan. Buhtan itu. Buhtan. Kadzaba itu ya bohong, Pak. Tapi ini buhtan. Jadi bohong yang apa ya? Yang mengherankan lah gitu. Karena enggak terbayangkan sebelumnya itu. Kok iso ngono lho ya apa gitu. Insyaallah. Jadi memang bohongnya itu bohong apa ya? Ya. Lu kok iso gitu lah. Lu lewat bohong itu biasa. Orang bohong itu dimaklumi gitu lah Pak ya itu ya. Tapi lu kok iso gini loh bohongnya itu. Tapi inilah Quran memberikan sebuah gambaran kepada kita sebagai orang beriman ya. Kalau terjadi hal yang seperti ini kita kembali kepada Allah. Sudah ada ketentuan di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan pelajaran-pelajaran begini ini ya menjadikan kita lebih memiliki rasa gitu nggih. Rasa dalam merasakan kehidupan ini sehingga kita akan terus berusaha itu mengisi hati kita itu dengan pelajaran-pelajaran yang ada di dalam Al-Quran ini. Insya Allah kita akan dapat petunjuk itu. Kita akan tahu jalan yang benar dan yang tidak itu, dan kita akan senantiasa berusaha untuk senantiasa berada di jalan yang baik itu kita itu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada kita. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.